Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan tema kabar baik buat kamu di sisa akhir tahun kamu ini. Ya, tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Libra, kabar baik untuk kamu di sini yang akan hadir ya di sisa akhir tahun kamu ini. Di sini aku akan tarik 5 kartu buat kamu ya, dan ambil yang resonate aja. Oke, di sini ada Four of Pentacles untuk kartu pertama. Di sini aku melihat bahwa keuangan kamu cukup stabil. Jadi kalau misalkan nih kamu yang sebelumnya kayak lagi berencana nih ingin beli apa gitu ya, udah nabung ya istilahnya kayak gitu. Nah, ini ada kayaknya sepertinya ada ya, kamu bisa akhirnya untuk mewujudkan hal itu gitu, kayak investasi ataupun semacam investasi gitu ya, untuk menambah keuangan kamu lebih banyak lagi, atau seperti membeli sesuatu ya, seperti yang ngomong tadi, kayak berkeinginan membeli sesuatu. Misal kamu pengen rumah nih, nah kayaknya uang kamu udah cukup ya untuk membeli gitu ya, walaupun setidaknya ya, walaupun tidak secara cash, tapi kayak uang, misalkannya kayak uang DP, nah kayak gitu tuh udah ada gitu loh ya. Karena di sini aku rasa kayak apa yang kamu tabung istilahnya kayak gitu ya, udah cukup gitu loh ya, dan tabungan ini tuh untuk sesuatu gitu loh ya, untuk sesuatu, karena kamu memang menginginkan hal itu gitu ya. Seperti yang aku tadi juga ya, kayak mungkin kamu selama ini pengen beli rumah, nah kamu tuh udah nabung kayak gitu loh. Nah, ini tuh kayak akhirnya apa yang kamu inginkan itu tuh bisa kesampaian gitu ya. Jadi kamu nggak kesulitan lagi, misalnya kamu ingin bayar cicilan kayak gitu, ataupun untuk kebutuhan kamu sendiri juga ada gitu loh. Jadi kamu bisa membagi hal tersebut gitu loh ya, tidak kekurangan, tidak kesulitan gitu ya. Jadi bener-bener ada, nah istilahnya tuh gitu, cukuplah ya kayak gitu ya. Jadi bisa gitu. Kemudian di sini aku juga ngerasa ada kenyamanan, ada kestabilan. Kalau sebelumnya mungkin kamu mengalami kondisi keuangan yang kurang baik, nah ini mulai stabil kembali ya. Tapi kalau kamu ada juga di sini yang aku ngerasa keuangan kamu tetap sama ya, jadi kayak nggak ada kurang, nggak ada lebih gitu ya. Ada yang seperti itu juga ya, tapi setidaknya ini bikin kamu tuh udah nyaman gitu ya, aman gitu loh. Dalam kondisi pokoknya keuangan tuh kamu tuh nyaman di sini, aman-aman aja gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi makanya kamu juga kayaknya santai-santai aja gitu loh. Kemudian di sini ada the temperance tuh kan, kayak tenang-tenang aja gitu ya. Karena di sini juga ada temperance juga ya, stabil gitu. Keuangan yang stabil, dan aku juga ngerasa ini berbicara tentang keseimbangan, yang dimana mungkin kamu juga mulai seimbang gitu ya. Kamu tidak lagi terombang-ambing gitu ya, atau kayak terguncang istilahnya tuh kayak gitu. Jadi di sini kamu udah mulai tenang, kamu udah mulai bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang bikin kamu tuh sebelumnya nggak tenang gitu ya, stres, banyak pikiran ya. Kemudian di sini aku juga ngerasa pikiran dan perasaan kamu itu sudah mulai seimbang juga gitu ya, kayak selaras gitu loh istilahnya tuh seperti itu. Jadi udah nggak bertolakan ya, makanya kamu lebih tenang di sini. Kamu juga lebih bisa mendengarkan apa kata hati kamu gitu ya. Untuk yang lagi dalam pemulihan diri di sini, aku rasa kamu akan menemukan kesembuhan ya. Dan ada yang mungkin selama ini stres gitu ya, mikirin masalah mungkin, atau ada problem tertentu gitu ya, kamu akan menemukan jalan keluar di sini atau solusi dari problem kamu gitu ya.
win-win solution istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan beberapa orang bisa ya, seperti yang tadi, bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi kamu, atau kayak berdamai gitu loh dengan keadaan ya, situasi yang selama ini kamu tolak, situasi yang selama ini kamu ngerasa kayak bagi kamu gak adil, kenapa ya hal ini harus terjadi begini begitu, nah istilahnya gitu. Ini akhirnya tuh kamu bisa berdamai dengan hal itu ya, dan akhirnya kamu bisa selaras ya dengan semesta gitu. Kamu tidak lagi menolak, tapi kamu menerima gitu. Ya udah, yang terjadi ya udah diterima. Kayak gini, istilahnya tuh gini, Tuhan mau ngambil ya udah ambil aja gitu, Tuhan mau memberi ya udah aku terima aja. Nah istilahnya tuh kayak gitu, kamu kayak udah lebih selaras lah istilahnya kayak gitu. Kamu nggak ngontrol lagi ya, kamu nggak ingin coba mengendalikan lagi gitu ya. Makanya di sini kamu juga emosi kamu udah lebih stabil gitu ya, udah lebih seimbang diri kamu gitu, kamu udah lebih tenang lah istilahnya, kamu nggak stres lagi seperti sebelumnya gitu. Oke, bahkan di sini kamu ngejaga banget ya kesehatan kamu ya, nggak hanya dari segi kesehatan tubuh gitu ya, tapi juga pikiran dan juga soul gitu ya. Jadi kayak kamu selaraskan, kamu seimbangan. Mungkin kamu juga jaga pemakanan di sini ya, mungkin sering kesehatan tubuh gitu ya, dari segi pemakanan kamu jaga, kemudian mungkin kamu rajin ke gym atau kayak olahraga gitu ya. Mungkin juga ada yang sering melakukan meditasi atau yoga. Pokoknya yang di sini tuh menjaga keseimbangan diri kamu ya, baik dari segi kesehatan tubuh, pikiran maupun emosional, perasaan atau jiwa gitu loh ya, seperti itu. Jadi bener-bener kamu jaga itu semua gitu. Oke. Bener-bener merawat diri kamu, bener-bener menjaga keseimbangan diri kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi Hangman. Ya kan, kamu udah lebih selaras, kamu lebih pasrah di sini. Kamu udah nggak kayak coba untuk menolak gitu loh ya, kamu kayak jalanin aja deh, ngalir gitu, kayak lebih pasrah gitu dan lebih sabar gitu di sini ya. Kemudian Hangman ini juga berbicara tentang situasi yang bikin kamu stuck ya, bikin kamu ngerasa kayak ngegantung-gantung gitu ya, akhirnya bisa lepas gitu. Bahkan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini, kamu bisa melepaskan diri kamu dari ketergantungan di sini ya, seperti itu, dari hal-hal ketergantungan. Sebenarnya aku nggak ngelihat di sini sesuatu yang ketergantungan yang, maksudnya ketergantungan yang kayak addiction banget ya, karena ini bukan the devil, bukan kartu devil gitu ya, tapi lebih ke Hangman. Ini aku ngelihatnya ketergantungan sih kayak lebih karma, tahu kan karma, maksudnya gini, kamu contoh nih, kamu punya temen gitu ya, kamu tuh udah biasa dengan temen kamu, jadi ketika kamu disakitin temen kamu ini, kamu mudah memaafkan ya, kamu udah tahu sakit hati, dia bikin kamu emosi, tapi kamu maafkan, kamu balik lagi ke orang itu gitu ya, kamu sama lagi dengan orang itu, kemudian terjadi lagi hal itu ya, dia minta tolong kamu kasih ya, tapi kamu kecewa lagi ya, tapi kamu nggak coba lagi untuk merubah gitu ya, atau merubah diri. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah ini jadi kayak situasi kondisi kayak karma gitu loh, tapi itu mengorbankan diri kamu ya, mengorbankan perasaan kamu, karena kamu menganggapnya ini tuh udah biasa, kayak gini tuh udah biasa gitu. Tapi di satu sisi tuh kayak kamu ngerasa sakit hati, tapi kamu ulang lagi gitu loh ya, istilahnya tuh kayak gitu. Nah ini kan jadi semacam pengulangan gitu. Nah ini yang disebut kayak karma ya, berulang gitu. Kamu nolong temen kamu yang kamu anggap temen, tapi temen kamu nggak menghargai, dan itu terjadi berkali-kali. Nah ketika kecewa, kamu itu selalu ibaratnya tuh kayak kesel gitu ya, marah-marah ya, cerita ke orang begini-begini, tapi kamu balik lagi sama orang itu gitu. Nah ini kan bukan sesuatu hal yang sehat, yang baik gitu, karena kamu tahu gitu, ini nggak bagus sebenarnya gitu.
karena kamu kayak ngerasa berkorban di sini ya, entah dari segi berkorban perasaan kamu ataupun mungkin berkorban waktu kamu ketika dia butuh kamu sempetin kerja sibuk-sibuk, kamu potong waktu kamu kerja misalkan ya, capek-capek kamu langsung ketemu misalkan ya sama temen kamu itu gitu ya, atau dalam hal lain lah, tapi aku contohkan ini seperti ini gitu ya. Nah itu seringkali seperti itu, tapi orang ini nggak menghargai kamu gitu, kamu kayak dianggap tuh biasanya, makanya ini sering terulang gitu. Kamu pun lama-lama juga jadi terbiasa dengan hal tersebut gitu. Nah hal itulah yang akhirnya tuh kamu tuh kayak bisa lepas gitu loh ya, kayak hal-hal yang seperti itu. Aku contohkan seperti itu, tapi ini bisa dalam hal lain ya gitu, seperti ya gitu. Jadi kamu akan bisa lepas, kamu akan merubah pola pikir kamu nggak lagi dalam mode yang kamu harus berkorban kayak gitu, nggak lagi gitu loh. Kamu nggak lagi mengorbankan diri kamu atau kebahagiaan kamu untuk orang lain, istilahnya tuh kayak gitu, orang yang tidak menghargai diri kamu gitu. Nah ini kayak ada pola yang kamu rubah gitu, seperti itu. Jadi kayak melepaskan ketergantungan tersebut gitu, karena kamu ngerasa kalau kamu nggak melakukan itu nanti temen kamu nggak temenan sama kamu. Nah ibaratnya tuh kayak gitu ya, ini yang aku sebut ketergantungan dengan temen kamu itu, karena kamu nggak bisa berpisah dari dia gitu. Kamu anggap kamu nggak bisa sendiri, kamu nggak bisa pisah, istilahnya tuh kayak gitu. Kamu merasa kamu tidak bisa dapat teman yang lain, istilahnya kayak gitu. Jadi hanya untuk menjaga perasaan orang, kamu korbanin diri kamu sendiri. Kamu kecewa gitu loh, kamu biarkan diri kamu kecewa, biarkan diri kamu tersakiti, istilahnya tuh kayak gitu. Nah hal-hal yang seperti itu ya itu nanti yang akan kamu bisa lepaskan gitu. Tapi itu sebagai contoh ya, ini bisa dalam hal lain, nggak harus dari pertemanan gitu, tapi macam gitu, banyak gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu gitu ya. Kamu kan bisa melepaskan itu, ketergantungan itu ya, pola pikir lama, kamu bisa bebaskan diri kamu karena kamu tahu oh ternyata core-nya, akarnya tuh di sini, masalah problemnya tuh di sini gitu ya. Makanya kamu di sini akan lepasin itu, kamu nggak akan jadi orang yang selalu berkorban lagi gitu, atau mengorbankan diri kamu lagi gitu. Bentar, di sini aku juga ngerasa ya, nggak semua, mungkin ada fase menunggu di sini. Sepertinya penantian kamu bakal berakhir di sini ya. Situasi keadaan yang bikin kamu ngerasa tergantung atau digantung oleh seseorang atau keadaan misalnya. Ini kamu juga akan bisa merasa lepas ya, atau bebas. Kamu nggak ngerasa stuck lagi gitu. Oke. Kemudian di sini ada Eight of Cups ya. Kamu yang lagi move on nih. Nah, akhirnya kamu bisa move on dari seseorang, dari masa lalu atau situasi yang kamu pengen move on gitu, kamu ingin melepaskan, kamu ingin tinggalkan gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang kamu akan meninggalkan hal-hal yang selama ini. Nah ini juga ada kaitannya dengan hangman, seperti yang tadi yang aku ceritakan ya. Kalau ini berkaitan dengan teman, kamu kan bisa meninggalkan teman di sini yang kamu ngerasa tuh kamu udah nggak terpenuhi lagi di situ gitu ya, kamu nggak bahagia lagi di situ gitu ya. Karena Eight of Cup ini kayak apa ya, meninggalkan secara terpaksa gitu loh. Sebenarnya nggak rela ya, nggak ingin gitu, karena udah lama istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi kalau diibaratkan di dalam pertemanan tuh kamu udah temenan lama dengan orang tersebut gitu ya, tapi di sini kamu udah ngerasa nggak terpenuhi lagi ya, atau kayak udah ngerasa nggak nyaman gitu, kayak kamu tuh nggak bisa begini terus. Nah akhirnya kamu tinggalkan situasi-situasi yang bikin kamu melekat, ketergantungan ya, tapi itu nggak sehat gitu ya. Orang yang berhubungan dengan kamu itu nggak sehat ya, kayak lingkungan ya, lingkungan yang toksik, orang toksik. Nah istilahnya tuh kayak gitu, kamu akan tinggalkan di sini ya. Bahkan di sini hubungan juga ya, hubungan entah ini berkaitan dengan hubungan percintaannya dengan pasangan, kamu juga akan meninggalkan gitu ya. Kamu nggak mau lagi berada di situasi yang sama begitu terus gitu ya. Makanya kamu terpaksa harus oke, aku lepas deh
kayaknya aku udah nggak bisa deh, aku nggak bahagia di sini gitu, aku kamu ngerasa kayak nggak dihargai, kamu ngerasa nggak bahagia lagi, dan kamu ngerasa oke, stop gitu, aku udah nggak bisa begini terus. Nah istilahnya tuh gitu, karena kamu udah berkali-kali memberi kesempatan misalkan ya, berkali-kali, tapi ternyata situasinya tetap sama gitu ya. Makanya di sini kamu kayak lebih mencari sesuatu hubungan yang bermakna gitu loh ya. Atau seperti yang tadi, kalau berkaitan dengan lingkungan ya, kamu akan mencari lingkungan yang lebih bikin kamu merasa tenang, merasa damai gitu ya, seperti itu. Kamu nggak lagi berada di tempat yang sama, karena kamu ingin sesuatu yang lebih baik gitu, yang bikin kamu lebih tenang, lebih damai gitu ya, merasa terpenuhi atau kayak merasa dihargai, diterima gitu loh, seperti itu ya. Untuk yang move on ya, kamu memang akan bisa meninggalkan masa lalu atau move on di sini ya, Eight of Cup ini, karena di sini juga ada temperance ya. Makanya tadi juga aku bilang kamu akan lebih tenang gitu ya, lebih stabil, menemukan sesuatu yang memang kamu cari gitu ya, lebih damai gitu loh, seperti itu. Kemudian di sini ada Six of Wands. Wow, di sini ada kemenangan ya. Perjuangan kamu, sesuatu yang kamu usahakan dengan gigih, dengan tekun ya. Perjuangan apapun itu ya, nggak hanya dari segi karir, pekerjaan, tapi bisa juga seperti yang lalu tadi, perjuangan untuk move on misalkan. Nah itu juga sama, atau perjuangan kamu untuk bisa healing misalkan. Nah ini akhirnya kamu bisa ya, akhirnya kamu menang, akhirnya kamu memenangkan situasi yang coba kamu tinggalkan ya, coba kamu melepaskan, atau ya goal pekerjaan yang ingin kamu capai. Nah ini di sini Six of Wands. Atau untuk beberapa orang ini hubungan ya, hubungan yang selama ini coba kamu perjuangkan, pertahankan ya, atau seseorang di sini yang coba kamu perjuangkan ya, akhirnya kamu mendapatkan hatinya misalkan ya, kalau ini berkaitan dengan seseorang gitu. Oke, karena Six of Wands ini juga bisa bicara tentang mungkin ada semacam pertunangan gitu ya, lamaran pernikahan bisa. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, ada kebahagiaan dan juga ada dukungan di sini, support dari orang-orang ya, lingkungan yang support gitu ya. Jadi apapun yang sedang coba kamu perjuangkan ya, akhirnya kamu yang menang di sini. Kamu memenangkan hal tersebut di sini ya. Kesuksesan di karir, pengakuan, atau hubungan yang sukses gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ambil yang resonate. Ya, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.